untuk mengadukan yang membuat fitnah ini. Jadi Menteri Desa, Menko Pangan nggak pernah bilang mau nutup warung, tuh nggak pernah. Dan itu nggak mungkin terjadi. Saya kan orang desa, nggak mungkin itu. Dan itu arahan Bapak Presiden, termasuk badan usaha milik desa atau toko kelontong. Saya langsung tanya Bapak Presiden waktu bulan puasa tahun lalu ketika Kopdes dibentuk, saya bilang, Pak, gimana Pak Presiden? Ada badan usaha milik desa di desa itu atau ada kegiatan ekonomi lain? Sama-sama jalan, tidak boleh saling meniadakan. Jadi ini fitnah besar. Jadi saya minta hentikan itu dan saya minta tangkap tuh orang. Karena menurut saya ini tidak sehat yang begini, ya. Jadi janganlah mengganggu program yang mulia ini diganggu dengan hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Apalagi itu meresahkan masyarakat. Ya, istilah saya itu kalau nggak bisa membangun, ya jangan merusak, itu lebih baiklah. Ya kan? Atau kalau tidak bisa membantu pemerintah, jangan merecoki, cukuplah. Ya. Jadi kita sebagai anak bangsa, sejatinya kita sama-sama punya tanggung jawab membangun negeri ini. Minimal hati kita ini bersih. Tidak boleh menyebarkan fitnah dan hoax itu. Nah, salah satunya karena itu saya pastikan 100% hoax dan berita fitnah, saya sudah lapor ke Mabes Polri untuk menangkap orang itu biar ada efek jerah. Jadi jangan main-main bermedia sosial karena itu ada undang-undang juga, undang-undang ITE. Ya kan? Jadi boleh kita punya kebebasan, Mbak Pena. Tapi kebebasan kita itu dibatasi dengan aturan yang ada. Jadi jangan tidak bisa kita semena-mena, tidak bisa kita melakukan apa saja tanpa tanggung jawab atau tidak sesuai dengan fakta. Itu akan ada akibat hukum. Nah, maka saya minta betul dengan Pak polisi, sekali lagi tangkap orang itu proses hukum, dipublish. Nah, mudah-mudahan yang lain tidak ikut-ikutan. Karena harus kita hentikan yang begini, tidak sehat begini. Ya. Kita nggak ngomong, dibuat seperti ngomong. Dan yang kita nggak ngomong, dibuat seperti ngomong. Dan yang kita nggak enak itu ada masyarakat yang terprovokasi, ya. Akhirnya menyerang pemerintah, kemudian mencaci maki pemerintah. Sementara pemerintah kan nggak melakukan itu, gitu. Justru pemerintah dengan adanya Kopdes ini, Mbak Pina, ingin berkolaborasi. Ya, ingin berkolaborasi. Tidak ada yang ditinggalkan, tidak ada yang ditiadakan, gitu loh. Maka kita menganut itu, kata Bapak Presiden itu, kita ini bukan Superman tapi super tim. Bagaimana Kopdes nanti kerjasama dengan UMKM? Bagaimana nanti Kopdes bersama dengan warung-warung kecil? Bagaimana Kopdes bekerjasama dengan badan usaha milik desa? Jadi ini nggak ada dalam sedikit pembenak kita untuk mematikan kelompok usaha yang lain. Justru kita kaderan Kopdes ini ingin di desa itu ekonominya bergerak secara masif dan tidak ada yang ditinggalkan. Jadi saya pastikan berita bahwa Menteri Desa, Menko Pangan Pak Julius ingin menutup warung itu fitnah besar. Dan sekarang kita minta itu diproses secara hukum. Oke. Tapi kan sebetulnya aturan toko retail itu ada ya Pak Menteri? Ada. Kalau retail modern ada. Yang ngatur itu Menteri Perdagangan. Misalkan lokasinya di mana, jaraknya berapa, boleh dibangun di mana, tanggung jawab sosialnya bagaimana, ya, itu retail modern diatur. Nah, kemarin juga misalkan ada yang ditutup di Lombok Timur, kemudian ada di Bulukumba, retail modern yang tutup, ya. Nyalakan saya lagi itu. Sementara Bupati menutup itu karena retail modern itu salah aturan. Nah, publik kembali lagi dibelokkan. Karena retail modern itu katanya saya dengar nggak bayar pajak lah, tempatnya salah, ya kan? Ya itu memang harus ditertibkan. Jadi kita bernegara ini ada aturan mainnya. Retail modern nggak bisa juga semena-mena. Nah, maka waktu itu juga di Komisi 5, Mbak Pena, saya usul waktu barang bersubsidi diperjualbelikan. Karena itu uang negara. Contoh gas 3 melon itu APBN tuh. Yang harus dinikmati oleh rakyat yang memang betul-betul berhak mendapatkan subsidi. Tapi faktanya kan masyarakat belinya jauh lebih mahal. Nah, itu yang mau diatur oleh pemerintah. Sehingga subsidi uang negara itu benar-benar dinikmati oleh masyarakat. Kemudian tadi dia berfungsi untuk optaker. Nah, yang lain tadi UMKM sekaya Mbak Pina ya, boleh. Bisa nama Kopdes boleh. Ya. Bahkan dengan adanya jaringan ini, UMKM yang desa ini juga bisa ke desa yang lain. Saling tukar produk boleh, bagus malah. Atau misalkan di Kementerian Desa, kita misalkan punya desa tematik. Ya, kalau misalkan desa ini punya Kopdes
dia nanti BUMDes-nya atau kelompok taninya punya penghasilan bawang, tapi mungkin bawangnya berlebih di desa ini, dia bisa kirim ke Kopdes yang lain. Jadi bukan hanya UMKM, Pak. Jadi desa tematik ini menjadi program kita juga. Desa ayam petelur, kita buat juga desa ayam petelur. Ujung nanti apa? Kita kerjasama dengan Kopdes dan juga untuk rantai pasok bahan baku MBG. Nah ini maunya Bapak Presiden. Jadi filosofinya sangat dalam, sangat mulia sekali. Dan ini sudah kelihatan sekarang. Contoh kemarin itu misalkan ketika libur MBG kan, ketika sekolah libur. Itu harga telur langsung anjlok tuh. Ya kan? Tapi ketika mulai lagi MBG, harga telur normal sekarang. Malah masyarakat petani telur, peternak ayam petelur malah tersenyum. Atau ayam pedaging juga begitu. Itulah efek efeknya itu luar biasa. Jadi kita ingin atur, Mbak Pena, Kopdes ini di samping infrastruktur pemerintah tadi, tapi dia juga punya fungsi optaker tadi. Nah, saya usul waktu itu. Bukan mau menutup retail modern yang sudah ada, menutup Indomaret, Alfamart yang sudah ada. Enggak, saya nggak pernah bilang begitu. Yang saya bilang stop tuh izin-izin baru yang ke desa. Ya kan? Ya kan mereka sudah banyak. Silakan yang sudah ada itu silakan berjalan. Saya tidak pernah mengeluarkan kata-kata menutup tuh nggak pernah. Stop izin yang baru itu pun usul. Karena itu wewenang itu bukan di saya. Tapi saya kan menyerap aspirasi ketika saya keliling ke desa. Saya ketemu dengan kepala desa, ketemu dengan pedagang-pedagang kecil. Karena ini beda mazhab, Mbak Pena. Kalau Kopdes, ya kan, sisa hasil usaha dikembalikan ke masyarakat yang menjadi anggota Kopdes. 20%-nya menjadi pendapatan asli desa. Artinya ada dong efek positifnya secara langsung tidak langsung kepada desa. Sementara retail modern kan nggak ada, dibawa langsung oleh pemodal kan. Ya. Nah itu maksud saya, yang sudah ada silakan jalan. Tapi saya tidak pernah bilang menutup. Tapi untuk izin baru yang ke desa-desa, karena sekarang ada di desa itu retail modern itu ada yang 4 retail modern, ada yang 2, ya kan. Akhirnya warung-warung juga banyak mati. Jadi kalau mau menyalakan ya bukan nyalakan Kopdes sekarang. Karena saya dapat laporan dari Pak Ali Mahsun, Ketua Umum Apkali Pedagang kaki lima itu, satu retail modern didirikan itu membunuh 40 pedagang kecil. Oke. Nah kita Kopdes, kita tidak akan ke sana. Justru kita ingin berkolaborasi bagaimana UMKM, pedagang-pedagang kecil itu bangkit bersama-sama untuk memajukan desanya. Oke, untuk toko retail modern baru yang kemudian ingin membuka gerainya di desa-desa, ini tentu akan diatur begitu oleh pemerintah ke depannya. Ya sebenarnya sekarang udah diatur oleh Menteri Perdagangan. Ya kan, misalkan berapa banyak sih di satu kecamatan, dia harus berapa jarak dengan